Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal latihan kelas 6 SD buku Senang Belajar Matematika. Halaman 109 dan 110. Baiklah adik-adik sekalian dimanapun berada, khususnya kelas 6 SD. Nah, kita akan bahas soal tentang luas permukaan prisma. Nah, kita lihat ke halaman 109 dan 110. Jadi ini soalnya adik sekalian. Oke, baiklah adik sekalian, sebelum kita bahas, untuk yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, ayo dukung channel ini biar kami lebih semangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, langsung saja adik sekalian, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Oke, baiklah dari sekalian, kakak sudah buat jawabannya. Jadi kakak tinggal jelaskan. Nah, sini. Oke, nah di sini untuk soal nomor 1. Jadi yang pertama adik-adik sekalian bisa sketch gambarnya terlebih dahulu. Jadi gambar prisma tegak segitiga ini seperti ini adik-adik sekalian. Ini sisi siku-sikunya 3 cm dan 4. Jadi di sini 3, ini 4. Ini sisi sudut siku-siku. Nah, kemudian kita tahu bahwa rumus luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, jadi untuk mencari keliling alas itu untuk segitiga kan A tambah B tambah C. Jadi adik-adik sekalian harus cari sisi yang ketiga dulu. Nah, kita misalkan C-nya, kita buatkan sisi ini C ya. Ini sisi C-nya. Kita cari C ini dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi C sama dengan ini akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 dari sini sisi siku-sikunya 3 dan 4. 3 kuadrat 3 kali 3 9. Kemudian 4 dikali 4 16. Nah 9 ditambah 16 25. Akar dari 25 5. Jadi dapat C nya 5 cm. Kemudian luas alasnya adalah, karena luas segitiga, alas dikali tinggi dibagi 2. Jadi tinggal kita gantikan alas dan tingginya ini adalah sisi siku-siku. Atau yang di soal tadi adalah sisi penyikunya. Jangan kita gunakan yang C karena ini sisi miring. Jadi ini 3 dikali 4 dibagi 2. A-nya 3, boleh terbalik ini tidak apa-apa. 4 dikali 3 boleh. Karena yang penting sisi penyiku. 12 dibagi 2 jadi 6. Ini luas alasnya 6 cm persegi. Nah sekarang kita cari keliling alasnya juga. Keliling segitiga itu A ditambah B tambah C. Jadi A nya tadi 3 ditambah B nya 4 ditambah C nya yang kita dapat di sini tadi 5. Jadi hasilnya 3 ditambah 4 tambah 5 12 cm. Ini untuk keliling alas. Nah, sudah dapat luas alas dan keliling alas, kita gunakan rumus luas permukaan prisma. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali luas alasnya kita ambil yang 6 tadi. Nih, 6 ditambah keliling alas dikali tinggi. Kelilingnya yang 12 ini. Jadi 12 dikali tingginya di soal 15. Ini 15 ya, tinggi prisma 15. Nah, jadi hasilnya adalah 2 dikali 6 12 ditambah 12 dikali 15 180. 180 ditambah 12 jadi 192 cm persegi. Nah ini untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah sepertinya adik sekalian soal nomor 2 ini bergabung ya. Jadi bergabung dengan soal nomor 3. Soal nomor 2 ini bergabung nomor 3. Sebuah prisma, kita baca soalnya. Prisma alasnya berbentuk pela ketupat, panjang diagonal 16 dan 12. Ini diagonalnya 16 dan 12. Perhatikan gambar berikut. Berarti ini gambarnya ya.
Nah ini nomor 3 ya. Jadi nomor 2 dan 3 ini menurut kakak ini gabung jadi satu. Jika luas permukaan prisma 512 cm persegi, tentukan tinggi prisma. Jadi kakak sudah buat soal nomor 2 ini gabung dengan soal nomor 3. Jadi di sini. Nah, kita lihat di sini ada di sekalian. Kakak buatnya soal nomor 3 ya, karena tadi kakak kerjakan nomor 3 dulu. Di sini ini kita gambar alasnya, belah ketupat. Jadi diagonalnya 16 dan 12. Kita belah jadi 4 buah segitiga. Kemudian untuk diagonalnya kita bagi 2 masing-masing. Jadi 16 dibagi 2 jadi 8. Yang 12 dibagi 2 jadi 6. Jadi kalau kita keluarkan segitiganya 6, 8. Nah kita cari S-nya atau sisinya atau C-nya boleh ya. Nah gitu. Karena ini belah ketupat jadi kita pakai S aja nggak apa-apa. Nah sekarang kita pakai rumus teorema Pitagoras. Cari sisi miring, ini jumlah kuadrat 2 sisi siku-sikunya. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar ya. Akar dari 6 kali 6 36 ditambah 8 dikali 8 64. 36 tambah 64 100. Jadi akar 100 10. S-nya jadi 10 cm. Karena ini satuan cm. Nah, kakak di sini langsung gunakan rumus umum ya. Kakak tidak cari luas alasnya dan keliling alasnya dulu, tapi langsung kakak letakkan di rumus umum. Luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah luas permukaannya di soal kan sudah ada 512 cm persegi. Nah kita letakkan di bawah sini. Kemudian 2 dikali luas alas. Ini bentuk belah ketupat. Luas belah ketupat itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ditambah keliling. Keliling belah ketupat itu 4 dikali sisi. Jadi dikali tinggi prisma. Tinggi prisma yang akan kita cari. Karena soal ini tentukan tinggi prisma soalnya. Nah ini tetap T ya nanti ya. Kita gantikan 512 turun. Ini 2 dikali luas alas. Diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1-nya 16 dari ujung ke ujung. Diagonal 2-nya 12. Dibagi 2. Ini rumus luas belah ketupat. Kemudian ditambah 4 dikali sisi. Ini rumus keliling belah ketupat. Sisinya yang dapat 10 tadi. Jadi 4 dikali 10. Kemudian dikali tinggi prismanya belum tahu. Kita mau cari. 512. Ini 2 dengan 2 bisa kita coret. Sama-sama dibagi 2 tinggal 1 ya. 1. 16 dikali 12 192. 192 dikali 1 tetap 192. Dibagi 1 tetap 192. 4 dikali 10 40 dikali T. Jadi 40 T. Ini tambahnya turun ya. Nah. Sekarang kita pindahkan 40T-nya ke depan. Karena kita mau cari T nih. Jadi anggap saja misalkan kayak gini ya. 8 sama dengan 6 tambah 2. Kalau 2 ini ke depan, jadi 8 dikurang 6. Nah kayak gini kan. Kalau kita mau cari 2 ini. Kalau 2 ke depan, berarti 8 dikurang 6. Jadi kalau ini ke depan, 512 dikurang 192. Ini analogi saja ya. Analogi itu permisalan. Nah sekarang ini 40T sama dengan 512 dikurang 192. Dapatnya adalah 320. 40T sama dengan 320. Jadi T-nya kita bagi. 320 dibagi 40. Jadi dapatnya adalah 8 cm. Nah ini 8 cm ya. Oke ini untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini jadi soal nomor 4 ya kalau di bukunya. Oke, soal nomor 4 kita lihat ke sini. Nah, soal nomor 4 ini tentukan luas permukaan prisma berikut ini. Oke. Ini sudah ada gambarnya lengkap ya. Jadi ada prisma dengan alas berbentuk trapesium sama kaki. Karena ini sama panjang ya. Jadi ini otomatis sama kaki. Nah, kita gambar sketch alasnya dulu. Jadi di sini kan
12 ini, dari sini ke sini, dari ujung ke ujung 12. Kemudian yang ini 6. Berarti kalau kita buat ini 6 juga, oh nggak kelihatan ya, kurang sini berarti ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita keluarkan gambar alasnya ini tadi 6. Ini dari ujung ke ujung 12, lihat yang atas ini. Kemudian ini kita kasih garis bantu, potong-potong. Ini 6, berarti ini 6. 12 dikurang 6 tinggal 6. Kita bagi 2. Jadi ini 3, ini 3. Nah, kita cari sisi yang miringnya dulu gunakan teorema Pythagoras. Jadi 3, 4 ini dari soal. Jadi C kita misalkan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat ini 9 ditambah 4 kuadrat 16. Akar 9 ditambah 16. Jadi akar 25 sama dengan 5 cm. Nah, kita cari luas permukaan ya. Kakak ini pisahkan dulu. Luas trapesium dulu. Kita cari luas trapesium, luas alas. Karena nanti langsung sini bisa sebenarnya ya. Luas trapesium itu A ditambah B dikali T bagi 2 atau setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya adalah 12 dengan 6. Jadi 12 ditambah 6 dikali tinggi trapesium ini 4. Dikali 4 dibagi 2. 12 ditambah 6 18 ya. Dikali 4 dibagi 2. Ini mau coret dulu boleh. Sama-sama dibagi 2. Ini tinggal 1. Ini dibagi 2 tinggal 9. Coretnya 1 saja. Karena sudah habis ini kan. 9 dikali 4 36. Jadi hasilnya 36 cm persegi. Nah kemudian untuk keliling alas. Kita tinggal jumlahkan saja ini. 12. Kemudian C nya tadi 5 ya. Ini dari sini. Tambah 6 tambah 5. Jadi 12 tambah 5 tambah 6 tambah 5. Jadi 28 cm. Ini untuk kelilingnya, keliling alas. Tinggal kita cari luas permukaannya. Luas permukaan prisma 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali 36. Luas alasnya ini 36. Ditambah keliling alas 28 dikali tinggi. Ingat adik-adik sekalian kita kerjakan perkaliannya dulu. 2 dikali 36 72. Ditambah 28 dikali 8 224. Kita jumlahkan jadi hasilnya adalah 296 cm persegi. Ini untuk soal nomor 3 ya. Nomor 3 atau nomor 4 ini. Nomor 5, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Luas alas prisma 28 cm persegi. Lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Nah, kakak sudah buatkan jalannya. Jadi di sini kita bisa gambarkan ini prismanya berbentuk alasnya persegi panjang, berarti ini sama seperti balok ya. Oke. Ini luas alas 28, berarti ini luas alasnya. Ini 28 cm persegi, lebar persegi panjang 4, berarti ini 4 ya. Tinggi prisma 15, ini tingginya 15. Adik-adik tidak gambar tidak apa-apa karena di soal tidak diminta ya. Ini untuk menjelaskan saja ya. Nah, untuk cari keliling ini kan harus diketahui panjang dan lebar karena 2 kali panjang dan lebar. Jadi kita cari dulu panjangnya. Karena di sini sudah ada luas alas dan lebar, kita cari panjang alasnya itu luas alas dibagi lebar. Jadi luas alasnya 28 dibagi 4, 7 cm. Baru kita cari keliling alas. Keliling alas 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya tadi 7, dapat dari yang ini tadi ya. Kemudian ditambah lebarnya 4 dari soal. 7 ditambah 4 11, 11 dikali 2 22. Jadi dapat 22 cm itu untuk keliling alas. Luas alasnya sudah ada, jadi kita tidak cari lagi. Tinggal kita cari luas permukaan. Hitunglah luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita lihat sini ya. Nah, kita tinggal hitung. Jadi ini 2 dikali luas alasnya 28 dari soal sudah ada. Kemudian ditambah keliling alasnya dapat 22 dikali tingginya 15 di soal sudah ada ya. Tadi tingginya 15.
Jadi 2 dikali 28 56, 22 dikali 15 330. Baru kita tambahkan. Ingat adik-adik sekalian, kita kali dulu, baru hasilnya kita tambah. Jadi hasilnya 386 cm persegi. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Demikianlah penjelasan untuk latihan ayo mencoba ya. Ayo mencoba halaman 109 dan 110 di buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk adik-adik yang suka, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Nantikan video kakak berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Kakak Iri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.